Halo teman-teman semuanya, baik lagi nih di sesi sharing-sharing UPN Veteran Jakarta. Kali ini kita mau bahas Global Air Quality Index Analysis, pakai tool IBM Cognos Analytics. Nah, tapi hari ini saya nggak sendirian nih, ada teman saya yaitu Meiza. Silahkan perkenalkan diri, Meiza. Oke, halo semuanya. Nama saya Meiza. Nah, saya di sini juga akan membantu teman saya Fauzan untuk memperlihatkan hasil dari analisis dari data Global Air Quality Index. Oke, bisa dilanjut. Nah, jadi saya mau kenalin dulu nih tool yang kita pakai hari ini, yaitu tool buatan IBM dengan nama Cognos Analytics atau IBM Cognos Analytics. Tool ini tuh platform analitik bisnis yang digunain buat ngumpulin, menganalisis, dan melaporkan data bisnis. Nah, terus karena topik yang kita bahas hari ini tuh berkaitan dengan polusi udara, maka bakal ada nih istilah Air Quality Index atau indeks kualitas udara, di mana si Air Quality Index ini adalah standar pengukuran yang digunain buat nentuin tingkat polusi udara di suatu wilayah. Air Quality Index ini digunain buat mengukur konsentrasi zat pencemar kayak partikel halus, ozon, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Nah, jadi itu tadi pengertiannya, dan untuk penggunaan tool IBM Cognos Analytics-nya bakal didemonstrasiin sama Meiza. Silahkan, Meiza. Oke, sebentar. Oke, jadi langkah pertama yang pasti kita harus masuk ke websitenya IBM Cognos Analytics ini dulu. Selanjutnya kita bisa langsung upload data nih. Kita klik di sini, upload data, lalu pilih file yang mau, dataset yang mau kita import. Nah, di sini kita memakai dataset Global Air Pollution. Klik open aja. Oke, karena gua udah upload import datanya sebelumnya, jadi mungkin di refresh aja nggak apa. Oke, udah successfully uploaded. Nah, selanjutnya eh, kita ke konten. Nah, di konten ini tadi terdapat data yang sudah kita import. Nah, ini. Lalu kita pilih create data modul. Nah, di sini kita harus save data modul ini. Jadi klik save, lalu kita save di My Content. Namanya sebenarnya bebas, nama apa aja. Mungkin di sini saya akan memberikan nama eh, dataset AKI. Save. Nah, kalau udah di save, kita ke klik new, lalu ke report. Nah, ini bebas mau pilih template apa. Mungkin kalau biar gampang, ini saya pilih blank aja. Klik create. Lalu kita pilih nih data yang mau kita pakai untuk di analisis. Select ke source. Nah, lalu kita pilih ke data yang udah kita save tadi, my content. Nah, ini data yang udah saya save tadi, data set AKI, open. Nah, ini udah keluar semua atribut-atribut yang ada di dataset ini. Selanjutnya, mungkin saya bakal buat visualisasi dari eh, negara-negara dengan nilai AKI value-nya masing-masing. Jadi di sini saya bakal klik visualization. Eh, saya mau buat bentuk yang world map ini. Oke. Nah, jadi di location ini kita bisa langsung taruh atributnya ke sini dan dengan AKI value-nya kita bisa taruh di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa langsung run aja untuk hasil visualisasinya.
Oke. Jadi ini untuk hasil visualisasinya. Jadi kita bisa lihat nih dari masing-masing negara nilai nilai EQ value-nya nih. Jadi bisa dilihat makin gelap warnanya, nih, makin tinggi EQ value-nya. Dan di sini India merupakan negara yang EQ value-nya paling tinggi. Oke, mungkin demonstrasi yang bisa saya perlihatkan cukup sampai di sini. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya, Fauzan. Oke, nah jadi setelah tadi kita lihat nih demonstrasi cara pakai tool ya, kita bakal bahas potensi strategi yang bisa kita dapetin dari hasil visualisasi yang dilakukan oleh IBM Cognitive Analytics. Yang pertama ini, kita bisa lihat bahwa ada hasil data yang diolah menjadi sebuah roadmap, di mana kalau kita lihat secara sekilas saja, kita bisa nyimpulin nih, kalau India tuh memiliki tingkat polusi udara yang tinggi dibanding negara-negara lain. Karena kita bisa lihat di sini, kalau India tuh memiliki warna yang paling tua, dengan ada indikatornya di atas kiri. Di mana si India ini mempunyai nilai EQ value di mana sebesar 380,575. Jadi next. Yang selanjutnya ini, nah di sini kita punya perbandingan dari negara kita yaitu Indonesia dengan negara dengan tingkat indeks kualitas udara paling tinggi yaitu India dan paling rendah yaitu negara Palau. Negara Palau di sini kita bisa lihat kalau dia air quality index-nya tuh cuma 16. Di mana air quality index itu makin tinggi kan makin buruk ya. Nah, berarti Palau ini mempunyai nilai terendah di antara negara-negara yang lainnya. Kalau Indonesia sendiri bisa dilihat, Indonesia memiliki nilai value 35,26, di mana itu kayak jauh banget di bawah India, tapi juga masih belum sebagus negara-negara yang lainnya. Boleh di next. Nah, kalau ini itu adalah hasil perbandingan zat-zat pada yang terkandung di udara dari negara Indonesia, Palau, dan India. Kita bisa lihat di sini bahwa yang paling mencolok itu adalah yang warna oranye ini kan, yaitu PM2,5. PM2,5 itu adalah, jadi PM2,5 itu merupakan partikel material material dengan ukuran 2,5 mikrometer, nah yang dapat menyebabkan eh, penyakit pernapasan dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius gitu. Bisa dilihat di sini kalau di Indonesia punya nilai 34,426 dan di India itu jauh banget ya. Perbedaannya itu 371. Dan di Pulau Palau sendiri nyaris tidak ada. Boleh di next. Nah, selanjutnya nih setelah kita lihat hasil visualisasinya, kita juga bisa melakukan analisis, di mana hasil analisisnya itu yang pertama, penduduk Palau, negara Palau itu hampir nggak punya resiko penyakit pernapasan yang disebabkan oleh kebersihan udara. Kenapa demikian? Sudah jelas, karena mereka yang pertama merupakan negara paling tidak terkontaminasi polusi, dan yang kedua, berdasarkan visualisasi yang tadi kita lihat, tingkat PM2,5 mereka nyaris tidak ada, sehingga resikonya sangat rendah mengidap penyakit pernapasan. Yang kedua, penduduk India tentu aja sangat berkebalikan dari Palau, di mana PM2,5 dia paling besar di angka 371, yang di mana penduduknya sangat berisiko sekali eh, mengidap penyakit pernapasan. Lalu berdasarkan data tersebut juga kita bisa bisa menghasilkan analisis di mana India itu memiliki kawasan hijau yang sedikit dan dipadukan juga dengan hasil polusi yang tinggi. Sementara untuk di Indonesia, walaupun di beberapa kota kita menghasilkan tinggi polusi, tapi
Indonesia masih memiliki kawasan hijau yang luas, sehingga dapat menyimbangi polusi yang dihasilkan. Boleh di next. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari analisis hasil visualisasi tersebut itu yang pertama itu adalah India benar-benar memerlukan penanganan yang serius terkait kondisi kualitas udara di negara mereka. Karena kalau dibiarin aja, dibiarin terus, penduduk mereka lama-lama akan terancam nyawanya yang diakibatkan oleh penyakit pernapasan. Terus yang kedua nih, Indonesia tuh harus kembali menggalakkan aksi penghijauan. Kenapa? Karena jelas untuk menyeimbangi hasil hasil polusi yang dihasilkan oleh negara-negara oleh kota-kota di Indonesia. Oleh karena itu perlu diseimbangi dengan aksi penghijauan. Dan yang terakhir, penggunaan kendaraan listrik juga dapat menjadi solusi untuk menjadikan kualitas udara di negara-negara dengan indeks kualitas udara yang tinggi setidaknya satu langkah lebih bersih dibanding sebelumnya gitu. Di next nih. Oke, sekian yang bisa kita tampilin hari ini ya. Terima kasih udah menonton. Bye bye. Terima kasih semua.